Good morning, student. How are you today? I hope that you are in a good condition today. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 2, subtema 2. Aturan bermain di rumah teman. Are you ready? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan bermain di rumah teman. Ya, kemarin itu di subtema 1 itu kita belajar tentang aturan bermain di rumah. Di rumah kita sudah memiliki aturan sendiri ya, bersama orang tua dan keluarga. Sekarang kita akan belajar tentang aturan bermain di rumah teman. Karena kita kan sering bermain ke rumah teman di sore hari, mau main bareng, apa-apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita bermain atau berkunjung ke rumah teman. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini Mecika sudah tuliskan. Yang pertama itu adalah mengetuk pintu atau mengucapkan salam saat masuk ke rumah teman. Jadi, kita tidak bisa ketika datang, contohnya Mecika bermain ke rumahnya Miss Emi atau ke rumahnya Miss Farida, Mecika langsung masuk aja. Miss Emi langsung masuk aja, itu tidak sopan ya, tidak baik. Jadi kita harus mengucapkan salam dulu. Jadi yang salam kita ucapkan permisi, ya. Atau kalau di agama Muslim itu assalamualaikum, ya kan? Kalau orang Kristen itu ucapannya shalom. Nah, itu adalah salam, ya, salam. Jadi kita harus mengucapkan salam dulu. Jadi kita tidak boleh seperti masuk ke rumah tanpa permisi, itu tidak baik ya. Kalau yang masuk ke rumah tanpa permisi itu namanya apa? Ya, benar sekali anak-anak, itu seperti pencuri atau maling ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, itu untuk poin yang nomor 1. Yang kedua, duduk dengan sopan. Jadi kalau kita bertamu, kita duduknya harus sopan. Boleh nggak Miss kalau kakinya dia taruh di atas meja? Tidak boleh ya. Nah gitu. Jadi kita harus duduk dengan sopan. Yang ketiga, meminta izin bila ingin meminjam atau menggunakan mainan. Namanya juga kita ke rumah teman mau bermain, pasti kita mau menggunakan mainan ya. Nah jadi kita sebelum kita menggunakan mainan, kita minta izin dulu. Boleh tidak ya saya pinjam bonekanya? Boleh tidak saya meminjam mobil-mobilannya? Nah, seperti itu. Jadi kita harus meminjam kepada pemilik rumah atau kepada teman kita. Yang berikutnya, bersikap sopan dan menggunakan kata-kata yang sopan. Kalau kita ke rumah teman kita mau bermain, kita menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Boleh nggak Miss ke tempat ke rumah teman itu menggunakan celana nggak pakai baju? Ih, masa iya kita mau bermain nggak pakai baju ya? Nah, jadi kita juga harus menggunakan kata-kata yang sopan. Sekarang nggak boleh lagi menggunakan kata-kata yang tidak sopan kepada teman-teman, walaupun itu dalam konteks bermain ya. Harus kita menggunakan kata-kata yang sopan, tidak boleh mengejek teman ya, walaupun itu adalah bermain. Nah yang berikutnya, bermain tidak curang. Contohnya kita main kelereng, kita dikasih kelereng nih, kita bawa kelereng, kemudian teman kita juga punya kelereng, tapi kita melihat wah kelerengnya bagus nih gitu ya, baru kita umpetin, itu nggak boleh ya. Nah, atau ketika kita bermain, akhirnya kita belum sampai garis finish kelerengnya, kita bilang, sudah sampai, aku yang menang. Tidak boleh, kita harus bermain dengan sportif dan jujur. Kenapa? Agar teman kita nanti masih senang bermain ketika kita datang ke rumahnya, dia masih, oh ya mari kita bermain bersama. Tapi kalau kita tidak jujur atau bermain curang, teman-teman nanti, jangan main bersama dia itu tidak jujur, bermainnya curang. Nah, kan jadi kita sedih ya, tidak memiliki teman ya. Nah, itu dia fungsinya kalau kita adalah bermain dengan jujur atau tidak curang. Yang berikutnya, pamit ketika hendak pulang.
Kalau mau pulang tidak pulang aja, pergi aja. Dadah. Nah, tidak seperti itu, tapi dia pamit. Tadi kalau kita bermain itu ketemu dengan ibu atau kakak teman kita harus pamit juga. Ibu, saya pulang dulu ya. Atau Andi, aku pulang dulu ya. Sudah sore, aku mau mandi dulu. Itu harus pamit. Itu adalah anak yang baik, ya. Kemudian merapikan mainan yang sudah digunakan dan disimpan kembali. Nah, walaupun teman kita yang bermain ke rumah kita, teman kita pulang, mainan harus kita rapikan. Kita simpan kembali ke tempatnya. Agar bagaimana? Agar mama itu tidak marah. Mainannya hilang, berantakan, cepat rusak. Ya, jadi semuanya harus kita simpan kembali ke tempatnya dengan rapi. Nah, itu dia. Nah, jadi anak-anak, ini adalah aturan bermain di rumah teman. Kenapa sih Miss harus ada aturan? Karena aturan itu apa? Seperti yang di tema 1, di tema 2, subtema 1, aturan itu adalah tata tertib, mengajarkan kita untuk disiplin. Ya, tidak hanya di rumah, tetapi di rumah teman, di sekolah, di mana saja. Kita harus disiplin, ya. Nah, di sini Miss Cika akan sampaikan di buku kita, ya, di buku kita itu ada di halaman 99. Di halaman 99 itu kamu bisa melihat, mengerjakan. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ini ya anak-anak ya, halaman 99. Ada 5 nomor. Jadi kamu berikan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, diberikan tanda X. Nah, kemudian di sini juga kamu bisa menulis, ya, menulis tentang aturan-aturan dari pembelajaran 5, halaman 91. 91 itu adalah memperagakan teks percakapan berikut di depan kelas. Tetapi karena kita belajarnya dari rumah, tugasnya mesti kita ganti. Jadi dari percakapan ini antara Beni dan Ibu dan Udin, kamu sebutkan, kamu tuliskan ada berapa aturan yang ada dalam percakapan ini ketika kita bermain di rumah teman. Nah, di sini kan ada tulisannya, Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Nah, jadi di sini kamu lihat aturan yang ada dalam percakapan ini ditulis di buku menulis PS PPKN. Nah, itu ya tugasnya untuk pelajaran PPKN sub tema 2 minggu ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampak tidak mematuhi aturan di rumah teman. Dampaknya itu apa saja? Yang pertama, kita akan dijauhi teman. Kalau ketika bermain itu kita selalu bermain curang atau kita tidak mau mendengarkan teman kita, otomatis kita akan dijauhi, teman-teman tidak akan mau bermain dengan kita lagi. Ya, ini untuk poin yang pertama. Yang kedua, akan menimbulkan pertengkaran. Kenapa bisa menimbulkan pertengkaran? Kita ambil mainan teman tanpa izin. Contohnya, ketika bermain semuanya mainan teman kita mainkan tanpa izin. Lama-lama teman kan akan kesel sama kita, sehingga timbullah namanya pertengkaran. Akibat pertengkaran ini bagaimana jadinya? Ya kita dijauhi teman, teman-teman nggak mau main lagi sama kita. Nah, ada lagi, setelah itu apa yang terjadi? Kita bisa ditegur oleh orang tua. Tidak hanya oleh orang tua kita saja, tetapi orang tua teman kita juga bisa menegur kita, karena kita sudah memainkan mainannya tanpa izin, membuat teman kita menjadi marah, ya. Kemudian merugikan diri kita sendiri, pasti. Kenapa? Karena ketika teman kita sudah marah, nggak mau main dengan kita, kita sudah berantakan mainan teman kita, teman-teman otomatis akan menjauhi kita. Yang rugi siapa? Kita sendiri kan. Teman-teman nggak mau bermain dengan kita bermain dengan siapa? Pasti teman akan mengatakan, jangan bermain dengan dia ya. Dia itu mainin mainanku tanpa izin. Dia itu buat aku marah. Pasti teman-temannya akan, oh jadi nggak boleh main sama dia. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri kan. Nah berikutnya
kita itu bisa juga terjatuh, bisa juga terluka kalau kita tidak mematuhi aturan. Kok bisa, Miss? Iya, ketika di rumah teman kita naik ke kursi, tidak melihat bisa terjatuh. Nah, terluka. Ya, kalau kita di rumah teman kita memainkan semuanya mainan tanpa hati-hati, ternyata di situ ada benda tajam, kita bisa terluka dan masih banyak lagi. Nah, itulah pentingnya kita harus mematuhi aturan, baik itu di rumah maupun di rumah teman kita. Nah, ini adalah dampak-dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya apa? Dampak positifnya juga banyak, ya. Kita akan memiliki banyak teman. Teman-teman akan senang sama kita. Mainnya dengan ini aja, dia itu baik, dia itu sopan. Nah, seperti itu ya kan. Yang pertama, kita pasti akan memiliki banyak teman. Berikutnya, kita akan disenangi oleh orang tua. Bukan orang tua kita saja, tetapi orang tua teman kita juga pasti sayang sama kita. Ya. Nah, keuntungannya apa lagi? Jadi ketika kita sudah memiliki banyak teman, disenangi orang tua, jadi kita menjadi aman. Nah, itu dia untuk pelajaran kita hari ini, bermain, aturan bermain di rumah teman. Nah, bagaimana tadi pelajarannya? Jadi kamu sudah tahu ya aturan di rumah teman kita harus bersikap bagaimana? Nah, nanti anak-anak silahkan ditonton ulang videonya, dibaca bukunya, kemudian jawab pertanyaan yang nanti akan Jessica sampaikan. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.